Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah live streaming kita melalui Facebook Jemaat Gembala Agung Indonesia Gereja Baptis. Puji nama Tuhan untuk semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saya percaya semua kita dalam keadaan baik, dalam keadaan terpelihara dan terlindungi senantiasa dari kasih Tuhan Yesus Kristus yang sangat mengasihi kita. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa kami yang baik, terima kasih Allah kami yang hidup. Kami bersyukur Bapa untuk segala kebaikan, untuk segala kemurahan yang terus menerus Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, saat ini Bapa kami akan masuk di dalam pemberitaan firman-Mu. Engkau mengetahui keadaan setiap kami Tuhan. Bahwasanya situasi yang terjadi di antara kami ini, tetapi kami tidak mau kehilangan iman percaya kami. Tetapi kami tidak mau Tuhan untuk surut beribadah di hadapan-Mu. Karena itu Bapa, bersabdalah Engkau melalui kebenaran firman-Mu, mengurapi setiap anak-anak-Mu yang boleh mendengarkan pada pagi hari ini. Firman-Mu akan menjadi berkat bagi kami. Firman-Mu tidak akan mengurangi sukacita kami. Firman-Mu Tuhan akan menjadi suluh penerang dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini kami semua, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sebagai firman Tuhan untuk kita semuanya pada hari ini, saya ambil di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-21 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sebagaimana di dalam tradisi gereja, kalau minggu ini adalah Minggu Palmarum, ya. Jadi berkaitan dengan itu firman Tuhan saya ambil dengan merunut daripada tema yang ada di sana. Saya akan bacakan firman Tuhan demikian, bunyi firman Tuhan buat kita semuanya. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari Jumat depan kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung, dan kemudian dilanjutkan pada hari Minggunya kita akan merayakan Paskah. Barangkali dengan situasi yang akan terjadi seperti sampai dengan saat ini, mungkin kita harus terus bersyukur kalau mungkin ibadah secara online akan tetap dilakukan. Tapi saya percaya tidak akan mengurangi sukacita kita di hadapan Tuhan. Dan hari ini pesan dari melalui firman Tuhan buat kita semuanya adalah menceritakan bagaimana saat itu Yesus memasuki kota Yerusalem.
Nah saudara, dia menunggang keledai, anak keledai. Ini agak sedikit berbeda. Di mana-mana kalau raja dunia itu selalu identik dengan dia akan mengendarai kuda yang melambangkan kekuatan, yang melambangkan kekuasaan. Tetapi Tuhan Yesus memilih untuk naik keledai menuju ke Yerusalem. Dan saat itu dalam perjalanannya, akhirnya banyak orang yang sudah mendengar tentang sepak terjang Yesus dalam pelayanannya. Ada mereka yang bersimpati dan akhirnya membuat pakaiannya di jalan supaya dilalui oleh Tuhan Yesus, mengagungkannya seperti layaknya seorang raja. Nah saudara, ini adalah minggu terakhir di mana Tuhan Yesus tahu bahwasanya dia akan mengalami, dia akan menuju puncak daripada penderitaan, atau yang menjadi misinya datang ke dunia, yaitu menebus dosa-dosa manusia yang sudah jauh daripada Tuhan. Nah Bapak Ibu, apa yang boleh menjadi berkat buat kita semuanya melalui pembacaan firman Tuhan ini? Yang pertama saudara, ketika Yesus memilih keledai menjadi kendaraannya, saya melihat ada sesuatu yang luar biasa di sana. Apa yang harus terjadi di dalam hidup ini? Tuhan kita boleh mengajarkan kepada kita. Dia tidak memilih kuda tetapi memilih seekor keledai. Ini artinya poin yang pertama, bahwasanya Tuhan pasti akan menggenapi nubuat yang sudah disampaikan oleh para nabi. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini satu hal yang luar biasa dan boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Allah yang kita sembah, Elohim, adalah Tuhan yang akan tetap berjalan di dalam kebenarannya, di dalam firman yang sudah dia ucapkan. Nah saudara, apa yang menjadi penggenapan dari nubuat itu? Itu adalah penggenapan dari nubuat Nabi Zakaria pasal 9 ayatnya yang ke-9. Dikatakan di sana, bersorak-soraklah nyari, hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Satu penggenapan daripada nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Tuhan. Nah Bapak Ibu yang terkasih, di dalam masa yang sulit yang sedang kita hadapi saat ini, kita harus belajar satu hal, bahwasanya kita punya Tuhan yang tidak akan pernah ingkar janji. Tuhan yang akan menggenapi setiap yang dia firmankan. Karena itu sebagai umat Tuhan, kiranya ini yang boleh menguatkan kita. Masa yang sulit sekarang, bukan saja kita harus berada di rumah masing-masing, bukan saja kita harus mengisolasi diri karena virus yang merebak sekarang. Banyak dari kita anak Tuhan yang harus kehilangan pendapatan. Banyak dari kita yang kemampuan finansial sudah semakin berkurang, sedangkan perjalanan pandemi ini belum juga kunjung selesai. Barangkali kita menjadi takut, barangkali kita menjadi gentar, barangkali kita sudah berpikir, apa yang harus kulakukan Tuhan? Bagaimana dengan ketahanan pangan yang aku punya? Bagaimana dengan keuangan yang sudah semakin menipis Tuhan? Dengar ini baik, melalui firman Tuhan ini mengajarkan you dan saya, kita punya Tuhan yang pasti akan menggenapi setiap janjinya. Nubuatan itu harus digenapi. Firman Tuhan itu pasti akan terjadi. Karena itu saudara, tetaplah beriman, tetaplah percaya kepada Elohim yang kau sembah, Yesus yang kau percayai. Tetaplah beriman kepadanya. Dia Tuhan yang akan menggenapi setiap janji-janjinya. Pemeliharaannya atas kita, bagaimana perlindungannya bagi mereka yang percaya. Semua itu pasti akan digenapi oleh Tuhan kita. Semua itu pasti akan dilakukan oleh Tuhan kita. Saudara, agak unik memang Tuhan kita. Tetapi Tuhan senantiasa memilih untuk menjalani kebenaran firman itu lebih daripada apapun.
Dia bisa saja mengendarai kuda putih yang besar, yang gagah, seperti layaknya seorang raja. Tetapi dia punya sesuatu yang berbeda. Apapun yang boleh terjadi, satu hal yang pasti dalam hidup ini, firman itu harus digenapi dalam hidup kita. Saya tidak tahu apa yang jadi ketakutan kita. Saya tidak tahu apa yang jadi persoalanmu saat ini. Engkau yang sudah takut akan penghidupan, bagaimana kelanjutan daripada pekerjaan? Segala sesuatu tetap pengeluaran harus dibiayai. Dengan ini baik, Tuhan tahu keadaanmu. Engkau adalah anaknya, dan dia pasti akan menggenapi firman-Nya kepada anak-anaknya. Pemeliharaan dan penyertaan itu akan terus ada dalam kehidupan. Itu hal yang pertama, Bapak Ibu. Melalui firman Tuhan ini juga sebagai poin yang kedua yang Tuhan mau sampaikan buat kita semuanya melalui firman-Nya saat ini adalah yang kedua. Yesus ingin ketika dia ke Yerusalem, dia ingin sebenarnya memberikan kesempatan kedua bagi orang-orang. Di dalam kitab Injil, Yesus pernah ke Yerusalem beserta dengan orang tuanya. Dan dia berdiskusi dengan tua-tua dan ahli-ahli Taurat yang ada di Bait Allah pada saat itu. Tetapi kedatangannya yang kedua adalah ingin kembali membuka kesempatan. Aku Mesias, terimalah aku. Terimalah aku dalam kehidupan. Terima aku sebagai juru selamat. Tetapi uniknya, saudara, orang-orang yang mengembangkan pakaian-pakaian di jalan itu, orang-orang yang mengambil daun-daun palma seperti layaknya menyambut seorang raja dan berkata, Hosana bagi anak Daud, Hosana bagi anak Daud. Tetapi pada saat penyaliban itu, ketika Yesus diperhadapkan dengan seorang penjahat, mereka yang berkata Hosana, mereka pula lah yang berkata salibkan dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pesan daripada firman Tuhan buat kita semua hari ini, hal yang kedua, ayo jadilah orang yang teguh di dalam Tuhan. Sekali engkau percaya kepadanya, maka percayalah terus kepadanya. Sekalipun saat ini situasi yang tidak menentu, tapi jangan pernah hilang kepercayaan. Sekali engkau mengucap percaya kepadanya, biarlah terus itu sinkron dengan hati yang percaya juga kepadanya. Jangan menjadi orang yang ketika hari ini kita percaya Hosana bagi anak Daud, tetapi satu saat kita juga menjadi orang yang menyalibkan Tuhan dalam hidup kita. Bu, Pak, tidak akan ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Karena itu jangan biarkan kesulitan yang kita alami saat ini akan menggoncang iman kita, akan membuat kita mulai meragukan kasih Tuhan atas kita. Tidak. Jangan sampai. Segala sesuatu memang harus dijalani. Anak-anak Tuhan tidak Tuhan inginkan hanya menerima yang baik, tetapi dia harus menjadi orang yang teguh pada saat yang tidak baik. Saya sampaikan seorang sahabat, orang yang sangat hidup di dalam Tuhan, kemarin baru kehilangan anaknya. Anak yang sangat dikasihinya, yang usianya masih sangat muda, tinggal di Jakarta dan kemarin terkena virus ini, COVID-19. Dan semalam kemarin kami mendapat kabar kalau anaknya dipanggil Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan. Imannya sedang diuji dengan luar biasa saat ini. Sebagai seorang manusia biasa, seorang bapa,
betapa hancur hatinya harus kehilangan anak. Tetapi saudara, ini realita yang harus dijalani oleh semua. Akan ada padang gurun yang harus dilewati oleh umat Tuhan. Akan ada masa di mana mungkin air tidak akan terpancar. Ketika kita mau minum, ternyata air yang ada adalah air yang pahit. Akan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan. Ada hal-hal yang di luar daripada konsep dan kemauan kita. Tapi dengar ini baik. Satu hal yang Tuhan wajarkan. Dia mau supaya kita menjadi orang atau umat yang tidak mau berpaling hanya oleh karena keadaan. Yang tidak boleh berpaling hanya karena kesulitan-kesulitan dalam hidup. Dia sudah menuntaskan semuanya bagi kita. Bahkan dia sudah mati untuk menebus dosa kita. Bu, Pak, kalau kehidupanmu setelah di dunia ini saja Tuhan sudah bereskan, apalagi hidup yang sedang kau jalani saat ini. Tuhan juga pasti akan memberikan pemeliharaan. So, jangan lari. Jangan undur karena persoalan yang terjadi saat ini. Tuhan kita, Tuhan yang mengajarkan supaya umatnya menjadi orang-orang yang tangguh. Itu hal yang kedua, Bapak Ibu. Lalu melalui firman Tuhan ini, hal yang ketiga yang mau disampaikan buat kita semuanya adalah Yesus mau mengajarkan kepada kita umatnya. Dia pergi ke Yerusalem. Dia sengaja datang ke Yerusalem. Saat itu Yerusalem menjadi epicentrum atau pusat daripada orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat yang sangat membenci dia. Tetapi dia datang ke sana. Artinya apa? Mesias kita bersiap untuk menghadapi penderitaan yang akan dia jalani. Bu, Pak, kalau Tuhan yang kita sembah saja berani untuk berjalan menghadapi penderitaan, kenapa kita sebagai umat Tuhan tidak melakukan hal yang sama? Kalau Tuhan kita saja menyadari bahwasanya tidak boleh menghindar dari masalah, kenapa kita seringkali harus lari dan takut daripada masalah kita? Tak ada yang menyangka situasi akan seperti ini di tahun 2020. Mulai dari awal tahun, banyak silih berganti masalah yang mengejutkan kita. Padahal sebagian dari saudara-saudara kita, kalau orang Tionghoa, dikatakannya tahun ini adalah tahun yang bakal banyak keberuntungan. Apa namanya, Shio monyet ya, Shio monyet. But lihat apa yang sekarang terjadi. Saudara, Allah menginginkanmu menjadi umat yang tidak cengeng. Allah menginginkanmu menjadi umat yang berani menghadapi tantangan. Sebab tantangan tidak akan membuat kita binasa, tapi tantangan akan membuat kita semakin terasah, dan iman kita yang murni itu akan semakin dimurnikan. Karena itu jangan takut menjalani itu. Tetap berjalan, tetap beriman kepadanya. Hadapi segala sesuatu. Itu sebabnya saudara, pergumulan-pergumulan yang dihadapi saat ini adalah bagian daripada umat Tuhan
untuk memikul salib. John Sung pernah berkata dalam bukunya, "There is no handle on that cross." Tak ada gagang pada salib itu. Salib itu harus dipikul. Salib itu harus dipikul. Kepada sahabat saya yang baru saja kehilangan anaknya, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai manusia, dia mempertanyakan kenapa hal ini harus terjadi bagi dia dan keluarganya. Dia orang yang mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, memberikan semuanya bagi Tuhan. Tapi kenapa harus ini juga terjadi? Saya katakan, saudara, para hamba Tuhan ini adalah yang banyak sekali dikaruniai Tuhan mukjizat. Banyak sekali orang yang ketika dia doakan boleh dijamah oleh Tuhan, mukjizat terjadi pada orang tersebut. Yang sakit boleh sembuh. Ya, bahkan di jemaat kita kemarin banyak dari antara kita yang boleh dilawat oleh Roh Kudus dengan mengalami kesembuhan melalui hamba Tuhan ini. Tapi dia harus mengalami hal yang menyedihkan seperti ini. Saya katakan kepadanya begini, demikian. Itulah yang namanya salib kita. Ketika kita mendoakan orang dan orang lain dijamah oleh Tuhan karena itu. Tapi ketika kita berdoa bagi kita, meminta kepada Tuhan, tak ada yang terjadi buat kita. Ketika kita mengharap, kita memohon kepada Tuhan untuk menolong orang lain, dan itu terjadi padanya. Tapi ketika kita meminta kepada diri kita harus berjuang dengan luar biasa. Saya katakan kepada saudara saya, itulah salib. Namun itu harus kita jalani. Harus kita jalani. Ketika kita menolong orang lain, kita tetap memberikan kasih kepada orang lain, tetapi nggak seperti yang kita harapkan yang terjadi pada kita. Saya mau bilang itulah salib. Ketika kita mempunyai konsep yang baik kepada orang-orang, tetapi yang kembali kepada kita sesuatu yang tidak baik, saya mau katakan itulah salib. Tetapi salib itu tidak untuk ditinggalkan. Salib itu tidak untuk diabaikan. Salib itu bagi umat Tuhan adalah sesuatu yang harus tetap kita jinjing dan kita bawa. Berat, tetapi harus tetap kita bawa. Kasar, mungkin merobek daripada punggung kita, tetapi tetap harus kita bawa. Sampai pada akhirnya, kemuliaan itu akan menjadi milik kita semua. Bapak Ibu, sekarang adalah waktu buat kita untuk memikul salib kita. Sekarang penderitaan, kesusahan mungkin terjadi bagi kita. Tapi itulah salib yang harus kita tetap pikul. Salib yang harus tetap kita pikul. Dengan percaya, tanah perjanjian yang luar biasa akan menanti kita. Mungkin masalah ini membuat kita sudah merasa lelah di dalam memikul salib. Tapi saya mau katakan waktunya akan tiba di mana kemuliaan Tuhan itu juga akan dinyatakan di dalam hidup setiap kita. Mari saudara, mari. Biarlah Minggu Palma ini menjadi minggu yang akan semakin memberikan kekuatan buat kita. Saudara dan saya punya Allah, punya Bapa yang teruji kasihnya, yang sampai nyawanya pun dia berikan buat kita. Apalagi yang lain. Apa yang terjadi dalam hidup kita, apa yang kita alami dalam hidup kita, ingatlah, dia Bapa yang sudah menuntaskan segala sesuatunya buat kita. Dan hal-hal yang lain pasti kecil buat Tuhan untuk menyediakannya bagi kita. Tetap bersemangat, terus beriman di hadapan Tuhan, dan jangan menghindari tantangan apapun dan masalah apapun.
Sebab Tuhan yang memberikan kemampuan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Allahku yang hidup, Bapa yang kami imani di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami sudah mendengarkan firman. Kami berdoa, biarlah firman yang boleh kami dengarkan saat ini akan menjadi kekuatan yang baru di dalam hidup setiap anak-anak-Mu yang boleh mendengarkan. Kau melihat Tuhan, keadaan kami saat ini. Kami harus di rumah kami masing-masing untuk beribadah. Tuhan, kami dipenuhi dengan kekhawatiran yang mengancam kami akan situasi pandemi ini, Tuhan. Kami harus kehilangan banyak pekerjaan kami, kehilangan pemasukan kami. Tapi hari ini ya Bapa, kami mau berdoa, bersyukur, menaikkan iman kami di hadapan Engkau Bapa yang pasti menggenapi setiap firman-Mu. Engkau akan menggenapinya bagi kami. Engkau Bapa yang mengajarkan kepada kami supaya kami tidak surut, Tuhan. Seperti orang yang sebentar berkata Hosana, tapi sebentar kami menyalibkan Tuhan. Kami mau orang yang setia sampai dengan akhir hidup kami. Apapun yang boleh terjadi, keadaan tidak akan membuat iman kami berubah. Kami tetap menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Bapa, ajar kami untuk belajar seperti-Mu, yang berani menghadapi tantangan itu, berani memikul salib itu Tuhan. Salib itu harus kami pikul. Salib itu Tuhan tidak mudah. Salib itu berat, salib itu kasar. Tetapi biarlah kami bertahan ya Bapa, memikul salib itu sampai kemuliaan-Mu dinyatakan. Bapa, lawat setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman hari ini. Kami manusia sering iman kami goyah, tapi hari ini firman-Mu kembali membuat kami percaya. Engkau Bapa yang melindungi kami, Bapa menjaga kami, Bapa yang akan pelihara kehidupan semua kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah yang akan menjadikan semuanya baik bagi kami. Dan kami berdoa untuk pandemi virus ini Tuhan. Hamba berdoa dan kami semua bersatu hati berdoa untuk bangsa negara kami. Lindungi bangsa kami. Mari Tuhan, dengan kuasa-Mu, dengan mukjizat-Mu, nyatakan ya Bapa, supaya persoalan ini boleh selesai, virus ini boleh dikalahkan, mata rantai itu boleh diputuskan, sehingga kami kembali boleh bersuka cita. Kembali kami Tuhan menghargai semua berkat yang Tuhan berikan buat kami. Kami berdoa bagi para pemimpin kami, Bapak Presiden sampai dengan jajaran yang paling rendah, bersinergi untuk bersama-sama Tuhan, memikirkan bangsa, memikirkan rakyat, memilih yang terbaik untuk rakyatnya. Mampukan pemimpin-pemimpin kami ini supaya bisa Tuhan mengambil keputusan yang bijak, keputusan yang baik, yang berasal daripada Tuhan saja. Berkati Tuhan anak-anak-Mu di dalam penghidupannya, dalam masa yang sulit ini tetap Tuhan cukupkan yang menjadi kebutuhan kami. Yang sakit Tuhan boleh lawan, Tuhan boleh jamah. Mukjizat itu terus terjadi bagi kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Dan kami akhiri pemberitaan firman pada minggu hari ini, di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sampai bertemu lagi di dalam ibadah live streaming kita di minggu depan.
tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan kita. Tuhan melindungi, Tuhan menjagai, dan mencukupkan segala kebutuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.